Jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk percintaan Virgo ya. Percintaan Virgo di bulan September dari tanggal 1 sampai 15 September ya. Tetapi sebelumnya jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Dan jangan percaya 100% tarot, kamu tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi, sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya diambil, buruknya dibuang aja, diabaikan aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, dan juga bisa kamu pakai untuk mencari solusi atas permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa langsung menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi, bisa langsung menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan-readingan yang sudah saya bacakan, bisa langsung ke playlist, semuanya sudah tertera di situ, baik keuangan, karir, dan percintaan ya, dan yang lainnya juga ya, games-games lainnya. Bisa langsung ke playlist ya, di situ semua sudah ada, tinggal kamu pilih aja dan bisa kamu langsung mendengarkan readingannya ya. Dan kalau seandainya yang kamu cari belum ada, berarti memang belum saya readingkan. Oke ya, kita langsung saja untuk kamu Virgo. Berikan energi kamu ya, percintaan kamu dari tanggal 1 sampai 15 September. Berikan energi kamu sambil fokus pada kartu, sambil saya kocok kartu dan saya baca doa. Inilah energi percintaan Virgo. Virgo. Oke ya, saya sisihkan dulu kartu yang masih tertutup ini. Saya lihat di sini ada Virgo yang dalam artian gini, kamu sudah pisah dengan pasangan kamu, tetapi kamu berusaha untuk memperbaiki diri dan berusaha untuk strong ya, mengakui kesalahan kamu ya. Saya lihatnya seperti gitu. Kamu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Ini kalau seandainya posisi kamu lagi sudah mungkin sudah menikah ataupun sudah berpasangan ya. Ada pun juga Virgo yang mau balikan dengan mantan ya, saya lihatnya seperti gitu. Dikarenakan posisinya kamu berusaha untuk berpikir secara realistis tentang apa yang sudah pernah terjadi dalam kehidupan kamu ya. Walaupun memang dulu mungkin kamu dan pasangan ada sedikit trouble dengan kondisi keuangan kamu, kondisi juga pasangan yang agak sedikit childish, kamu pun childish, egonya masih dipertahankan masing-masing ego ya. Tidak mau mengalah. Jadi saya lihat di sini Virgo lebih dewasa ya, lebih sedikit sabar ya. Saya tahu nih Virgo nih orangnya sabar, cuman kalau lagi emosi dia nggak bisa mengontrol diri ya. Jadi kamu berusaha untuk bisa menyeimbangkan energi kamu ya. Saya lihatnya seperti gitu. Dalam artian kamu berusaha untuk menjadi orang yang baru ya, dengan karakter yang baru, dengan pola pikir yang baru ya. Jadi mungkin kamu berpikir bahwa dulu itu saya sendiri, dulu itu saya tidak pernah diinginkan, dulu itu saya selalu sudah berbuat baik tetapi saya selalu dijahatin ya. Tapi kamu berusaha untuk berpikir positif, berpikir secara logika dan lebih ke ini ya, lebih ke logika dibandingkan perasaan ya. Dikarenakan sebenarnya energi mereka itu baik, cuman pola pikir kamu yang agak sedikit berperasaan, sehingga
mengambil asumsi-asumsi yang negatif ya. Padahal sebenarnya mereka menyayangi kamu, mencintai kamu ya. Cuman ya begitu, terkadang cara mereka salah ya, sehingga kamu cepat tersinggung ya, malah menyakiti kamu. Tapi kamu berusaha untuk bisa berpikir secara baik. Saya lihat di sini yang berpisah malah mau kembali dengan pasangan ya. Ya kamu tahu pasangan kamu baik, kamu pun tahu pasangan kamu pun salah ya, dia pun salah, tetapi kamu berusaha untuk bisa berani membuat janji ataupun berani untuk menghampiri, untuk meminta maaf ya. Saya lihatnya seperti gitu, kamu buang masa lalu kamu yang pahit. Toh kalau seandainya dia mau memaafkan saya, silahkan. Dia tidak mau memaafkan saya, yang terserah dia. Yang penting saya sudah berusaha untuk meminta maaf, mau rujuk ya. Ini yang sudah berkenalan ya. Sedangkan kalau yang belum berkenalan sama sekali, saya lihat kamu berusaha berani untuk mengutarakan isi hati kamu ya. Saya lihatnya seperti gitu ya. Yang sudah mempunyai anak akhirnya pun bisa bersama lagi ya. Saya lihatnya seperti gitu. Kamu lebih spiritual dalam artian gini. Ini kebanyakan itu kan apa ya, rajin ibadah, tetapi tidak bisa mengontrol diri. Kamu sekarang itu lebih ke diri kamu dan universe ya. Jadi ibaratkan horizontal, tanpa ada perantara ustadz atau bapak pendeta, ibu pendeta ataupun siapapun ya. Jadi kamu lebih hikmat aja berhubungan dengan universe ya. Ya seperti gitu. Terkadang kamu bilang, aduh saya harus rajin beribadah, tetapi kamu sekarang itu tidak terlalu fokus ke beribadahnya, tetapi kamu maksudnya fokus beribadah ke apa masjid ataupun gereja ataupun apapun ya, tetapi kamu lebih ke individu dengan universe ya. Dimanapun dan kapanpun kamu berusaha untuk berdoa, mengingat semuanya ajaran-ajaran beliau ya. Karena saya lihat di sini ada beberapa dari kalian yang memang kurang percaya diri dulu ya, sehingga meminta bantuan orang pintar untuk bisa mendukung percaya diri kamu, bisa mendukung apapun yang kamu inginkan. Ternyata itu salah ya, dan akhirnya kamu berusaha untuk menjadi pribadi yang baru, melepaskan semua yang sudah kamu lakukan di masa lalu yang salah. Kamu berusaha untuk menjadi orang yang baik ya. Jadi topeng-topeng kamu itu kamu buka. Entah kalau mereka mau bilang saya ini jahat, ya sudah, terserah mereka. Mereka mau, selama saya tidak pernah merugikan, kenapa ini? Mau bilang saya jelek, mau bilang saya, kamu sekarang lebih berusaha untuk percaya diri apa adanya kamu. Tidak seperti dulu yang berusaha untuk bagaimana caranya supaya orang selalu melihat saya baik ya. Dan kalaupun pasangan kamu tidak menyayangi kamu, tidak mencintai kamu di masa lalu, ya sudah, yang penting saya sudah minta maaf juga ya, itu kekurangan saya. Ya sudah, kalau kamu memang mau pisah atau mau pergi ataupun apa ya, saya terima. Kamu sudah berusaha terima apa yang keputusan dari orang ya, karena kamu sudah tahu bahwa saya hubungan kamu ada yang hubungan menggantung ya, sudah lama tapi tanpa status ya. Adapun juga statusnya masih berpasangan tetapi hidupnya berpisah ya. Jadi kamu berusaha untuk menjelaskan status kamu yang sekarang kira-kira bagaimana ya. Kalau memang dia masih mau terima, silahkan. Tidak ya sudah. Dan saya lihat di sini kalau yang masih jomblo, saya berusaha saya lihat kamu berusaha untuk membuka hati ya. Ada yang tidak jomblo lagi, bahkan ada yang langsung nikah ya ataupun tunangan. Saya lihatnya seperti gitu. Adapun yang pisah bisa rujuk ya, saya lihatnya. Toh kalau masih sendiri juga, macam contohnya dia jomblo, kamu sudah cerai ya, saya lihat kamu berusaha untuk menjadi orang yang baik, orang yang dipenuhi energi positif, memancing semua berkat, memancing semua rezeki, memancing semua cinta baru yang datang ya. Saya lihat seperti gitu ya. Walaupun dulu kamu melihat bahwa orientasi saya itu duit ya, harta, dalam artian gini, saya harus mempunyai seseorang yang banyak uang juga supaya bisa ya artinya bisa happy ya ke depan, karena kita hidup ini kan tanpa duit ya percuma ya. Tapi kamu sekarang berpikir bahwa uang nomor 2, tetapi saya hidup dengan pasangan saya itu harus mempunyai chemistry, dalam artian pertama dia tidak menekan saya, dia tidak jujur pada saya ya,
terus dia juga bisa memberikan saya kebebasan untuk berkarya ya. Jadi saya mau mendapatkan pasangan yang nyaman aja dulu. Urusan kedua itu uang dan anak dan apa segala macam itu bonus lah. Yang penting saya mendapatkan teman hidup yang memang satu visi dan misi dengan saya, dalam artian dia bisa menemani saya sampai tua nanti gitu. Dengan cara apa? Dengan cara memberikan saya kenyamanan, dan saya pun harus bisa memberikan kenyamanan buat dia ya. Jadi dulu itu kamu berusaha untuk uang ya. Jadi kamu sekarang berpikir uang itu biasalah, banyak sedikitnya ya itu bonus dari Tuhan. Yang penting saya mendapatkan orang yang sefrekuensi sama dengan saya, yang tidak menyakiti saya, tutur katanya baik, takut akan Tuhan, dan bisa, kalau perempuan ya bisa dia sebagai imam saya menuntun saya, dan kalau sebagai laki-laki ya dia bisa menurut sama saya. Wanitanya juga pekerja keras, mandiri ya, walaupun ada sisi feminim tapi dia tidak cengeng ya, dia mandiri juga. Jadi bisa sama-sama kita saling kerjasama dalam bidang apapun ya. Dan kamu pun bisa plong juga menerima dia atas kekurangan dia dan menerima kekurangan kamu. Jadi kekurangan kamu itu bukan sebagai kekurangan ataupun kekurangan dia sebagai kekurangan dia, tidak, tetapi kamu berusaha bahwa oke, kekurangan dia saya harus backup, dan sebaliknya kekurangan saya kamu harus backup ya. Kamu harus bisa mengimbangi itu. Jadi jangan kelemahan kita dijadikan kekurangan ataupun kekurangan kita dijadikan kelemahan gitu ya. Tapi bagaimana caranya supaya kelemahan itu menjadi kekuatan kita gitu ya. Kamu berusaha untuk mencari orang yang bijaksana, yang dewasa, bukan kekurangan baru diejek-ejek, diolok-olok seperti zaman kamu pacaran yang masih childish, tidak pede dengan kondisi keuangan yang kurang, tidak pede dengan kondisi fisik yang kurang cool, atau mungkin bajunya kurang bermerek ya. Sekarang kamu tampil apa adanya ya, bermerek tidak bermerek ya terserah, yang penting hati saya nyaman, saya pun pakai hati saya senang, saya pakai baju pun nyaman di badan saya. Kenapa saya harus mau merek-mereknya? Saya nggak peduli, toh orang lain itu kan hanya lihat casingnya, dia tidak merasakan kira-kira baju yang saya pakai ini bagaimana. Tapi saya nyaman, kenapa saya harus mau pedulikan dengan orang lain? Toh kalau saya sakit, saya sehat, bukan dia yang ini tapi saya. Jadi kamu berusaha untuk bisa merubah pola pikir kamu ya. Dan saya lihat di sini ada beberapa dari kalian yang contoh pasangannya ataupun kamu yang memang ada triparty. Saya lihat memang sudah berusaha untuk meninggalkan triparty ataupun tripartinya sudah meninggalkan, dan beberapa dari kalian sudah mendapatkan karma ya atas perbuatan yang kamu lakukan, entah karma baik entah karma buruk. Tapi saya lihat kamu sudah berusaha untuk menerima itu ya, dan memperbaiki masa depan kamu ya. Jadi kamu stuck di sini, tinggalkan masa lalu yang kelam itu dan berusaha untuk memperbaiki masa depan kamu ya. Jadi tidak mau tertinggal dengan kondisi itu aja, kondisi baper, kondisi sakit, kondisi malang, kondisi yang jelek punya ya. Dan kamu berusaha untuk menjadi orang yang lebih bisa diandalkan, orang yang bisa dibutuhkan dan selalu ada gitu ya. Ya begitu. Kita lihat lagi apa yang ingin disampaikan universe. Apakah masih ada tentang percintaan, wejangan yang ingin dia sampaikan kepada kamu para Virgo. Oke. Yang ingin disampaikan universe, saya ambil dulu kartu-kartunya. Oke, universe berpesan kamu harus ikut kata hati kamu ya. Ikuti kata hati kamu, jangan ikuti kata orang ya. Itu yang tadi saya sudah bilang, kamu sudah berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, tidak bertopeng kayak dulu ya. Nah, itu universe sudah tegaskan lagi. Dan apa yang ada pada diri kamu ya itu sudah, nggak usah terlalu kayak macam mau nanti orang bilang saya nggak bisa, orang kenapa, memang kita manusia punya kekurangan ya sudah. Yang penting yang penting kamu sudah melakukan terbaik ya sudah. Itu terserah mereka mau cibir apa, mau bilang apa ya, itu hak mereka. Yang penting kita sudah berusaha yang terbaik.
Oh, kalau kekurangan kita ya dia cari dari orang lain lagi tuh. Kenapa kita harus semuanya, atau dia bisa mengimbangi gitu. Jangan terlalu takut pada kehidupan ini. Kehidupan harus dijalani sesuai arusnya. Ikuti aja arus yang sudah ditunjukkan universe ya. Karena kalau kamu mengikuti arus kamu, berarti kamu melawan arus. Itu yang susah, energinya berat. Itu ya ibaratkan ya begitu, ibaratkan kalau kita menolak energi, ibaratkan kita balik lawan arah kan, sudah capek, sudah lelah, tapi kita masih bertahan di situ. Syukur-syukur kalau kita maju, tapi ujung-ujungnya kalau mungkin airnya terlalu deras, kencang, kita juga kan terhempas, akhirnya kita sakit hati. Ikuti aja apa yang ingin di universe inginkan ke kamu ya. Universe berpesan, banyak orang yang menyayangi, mencintai kamu. Kamu jangan pernah merasa sendiri ya. Kamu merasa sendiri itu dikarenakan kepahitan di masa lalu yang belum sembuh. Kamu harus membuka itu sehingga cinta baru pun bisa muncul, orang-orang yang baik pun muncul ya. Kamu pun bisa lebih apa dibilangnya, bisa lebih memancarkan energi positif ya. Saya lihatnya kamu terpendam di masa lalu dikarenakan ada kekecewaan ya, baik dari orang tua ataupun pasangan yang mungkin kamu bilang saya sudah sembuh kok, saya sudah memaafkan, tapi hati kamu belum. Makanya itu yang membuat kamu stuck, dari pekerjaan, dari masalah percintaan, dari masalah karir kamu ataupun apapun ya, karena ya itu kamu tidak plong, kamu memendam kepahitan itu, kamu memberikan mental block itu ada dalam diri kamu. Ibaratkan kamu menolak kekayaan, kamu menolak keberhasilan, kamu menolak kesehatan kamu ya. Jadi mental block ya, kamu mengerti kan? Kamu tidak mengizinkan energi positif itu masuk ke dalam diri kamu. Jadi banyaklah berdoa, tinggalkan orang toksik yang ada di sekeliling kamu. Ini dibilang tinggalkan ya, bukan menjauh tapi tinggalkan. Universe bilang tinggalkan. Kalau memang kamu merasa bahwa orang, terkadang gini, kita dalam tanda kutip ya, jangan sampai kamu salah kaprah. Karena kebanyakan orang bilang gini, dia itu toksik, padahal sebenarnya dia tidak toksik, malah orang baik-baik yang bertopeng itu toksik. Makanya kamu harus hati-hati memilih sahabat, karena saya lihat di sini banyak orang dari partner kamu ataupun keluarga kamu yang memang olah ukurnya itu dari materi. Nah, kamu itu harus bisa lebih kalau memang dia terlalu sombong, angkuh dengan materi dan apa, berarti itu kan kurang bagus ya. Ibaratkan bersaing, lebih cantik, lebih kaya, lebih ini, lebih egonya tinggi, kamu pergi dari orang itu. Kenapa kamu harus mendekat karena dia kaya ataupun karena dia apa? Kenapa kita harus ini? Gitu ya. Sedangkan orang yang mungkin kamu rasa bahwa dia ini bicaranya kasar sekali ke saya, dia bicaranya itu kayak menggebu-gebu, tapi kamu berpikir bahwa dia itu betul loh, cuman mungkin caranya saja yang salah ya. Itu terkadang kamu bilang orang yang mungkin pedas-pedas itu ya, itu sebenarnya orangnya tuh dalam artian gini, biasa kata-kata pedas itu kamu bilang itu toksik, padahal sebenarnya itu mereka itu peduli pada kamu ya. Jadi harus dibedakan, jangan sampai nanti kamu salah orang, kamu pergi ke orang toksik, malah orang yang bagus punya itu karena diskom, karena caranya penyampaian salah, padahal dia sebenarnya sangat mensupport kamu, malah orang itu yang kamu anggap toksik ya. Jadi kamu akan berada di lingkungan orang toksik karena kamu bergaul dengan toksik, karena dengan mulut manis, dengan ya artinya happy aja ya, padahal sebenarnya orang toksik itu tidak mau kamu berkembang. Sedangkan kalau orang yang mungkin dia menyayangi kamu, mencintai kamu, atau pasangan kamu yang mungkin agak sedikit tegas, tapi pun kamu mengatakan bahwa dia toksik karena dia marah-marah, padahal sebenarnya dia nggak toksik, cuman caranya salah. Jadi kamu harus bisa membedakan itu ya. Itu yang ingin disampaikan universe. Jangan sampai salah langkah ya, jangan sampai kamu mengambil langkah yang keliru gitu ya, salah gitu, sama aja. Karena kita harus juga bisa selektif dalam memilih
tempat tinggal kita ya, lingkungan ya, terus pasangan dan orang-orang di sekitar kita, baik pekerjaan kita, baik mungkin keluarga. Kalau keluarga biasa itu ada yang toksik ya, dan saya lihat pun di sini kamu itu sebenarnya dikelilingi dengan sahabat-sahabat yang toksik ya. Kalau keluarga tidak, tetapi sahabat-sahabat toksik. Kamu berkata kadang-kadang keluarga itu dia toksik, padahal sebenarnya tidak, mungkin caranya saja yang salah ya. Sebenarnya kalau keluarga ini dia sangat menyayangi kamu, mencintai kamu ya. Saya lihat banyak kamu bentrok sama keluarga, padahal sebenarnya keluarga itu dia sangat menyayangi ya, cuman karena caranya mungkin salah, ataupun mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kamu, makanya kamu pergi meninggalkan mereka, padahal mereka itu sebenarnya orang yang terbaik. Kamu pergi ke sahabat kamu yang mungkin happy, yang memberikan kamu ya, meninggi-ninggikan kamu aja, padahal kalau ada maunya, kalau kamu sudah terpuruk mereka pergi, padahal itu sebenarnya yang toksik ya. Baru kamu anggap mereka baik, padahal mereka toksik ya. Ya itulah dari kamu yang harus bisa lebih mandiri ya, menentukan pasangan hidup, menentukan arah hidup kamu ya. Jangan pernah mengizinkan energi negatif itu masuk dalam diri kamu. Buang itu energi negatif ya, supaya tidak ada mental block. Kamu tetap bisa menerima energi positif itu masuk kepada diri kamu, supaya hidup kamu bisa berubah, hidup kamu bisa lebih baik, hidup kamu bisa lebih nyaman, tentram, dan rezeki pun lancar ke kamu, dan cinta-cinta baru pun muncul, datang hadir untuk kamu gitu ya. Oke, itu aja sih yang bisa saya sampaikan. Semoga resonate dan bisa bermanfaat buat kamu ya, para Virgo ya. Terima kasih. Jangan lupa di like, comment, subscribe channel ini agar ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya. Oke, terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.